Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Serbuk Senin Berbuku ya. Malam Selasa, tanggalnya 3 November. Baru awal November 2025 nih. Gimana kabarnya? Ya semoga aja kabarnya sehat, baik, dan ya sekalipun musimnya agak-agak ekstrim ini ya. Sampai saya kena flu nih. Waduh, makanya suaranya agak beda ya. Gak apa-apa, yang penting masih bisa mengawal perjalanan serbuk untuk Anda. Nah seperti biasa ya, di serbuk ini 2 jam saya akan bacakan buku ya. Dan ini bukunya masih buku yang sama, Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855, karya dari Peter Carey ya. Aha. Kita kemarin sudah masuk ke bab 9 ya kalau tidak salah. Benar ya, bab 9 ya. Dan kita akan menuju ke bagian penampakan sebelum perang bagian 1. Nah, tapi kali ini mungkin saya harus hemat energi mengingat kondisi juga belum fit-fit banget ya. Mohon dimaklumi ya. Tapi sebelum saya bacakan, ada nggak nih malam ini yang mau absen dulu? Silakan bisa absen di 0855420912 . Siapa yang hadir malam hari ini dan memberikan respon nanti ya boleh melalui WA WhatsApp di 0855420912. Nah, kita akan masuk ke penampakan sebelum perang bagian 1. Selama masa periode ini, pangeran tetap giat melakoni kehidupan olah batin dengan pergi menyepi ke gua secang miliknya di Selarong. Kurun waktu 15 bulan sejak Mei 1824 hingga Juli 1825 adalah saat yang paling menentukan baginya. Selama periode ini kawan, sejumlah mimpi dan penampakan terjadi yang akan makin memperjelas peran yang harus dimainkannya menjelang Perang Jawa. Penampakan pertama terjadi di tengah bulan puasa tahun 1824 pada tanggal 21 Ramelan atau Ramadan AJ 1751. Ini tarikh tahun Jawa ya. Atau pada tanggal 19 Mei 1824 ketika pangeran berada di Selarong. Nah, berikut ini adalah kisahnya yang dikutip oleh Peter Carey dari Babad Diponegoro 2 yang sudah diterjemahkan. Sekarang akan kami ceritakan bagaimana di tahun Dal di bulan Ramelan pada tanggal 21. Kanjeng Pangeran sedang berada di sebuah gua, namanya Gua Secang. Setiap bulan Ramelan, begitu kebiasaan Kanjeng Pangeran, berkanjang dalam doa di dalam gua tanpa pulang ke rumah di Tegalrejo. Demikian niatnya. Pangeran sedang duduk di Selo Gilang, sebuah batu yang bercahaya disebut Ambar Moyo. Inilah kelangenan pangeran. Bagian dalam goa ia anggap seperti rumah sendiri. Ada palung untuk mandi dan di dekatnya ada kolam yang terbentuk dari air yang menetes dari batu yang dibuat seperti sumur. Ada satu pohon widoro yang dipagar keliling. Juga ada tempat pertemuan, punya pintu masuk besar dengan tangga yang terbuat dari batang palem gerbang. Mata pangeran sedang setengah terpejam seolah tidur. Kemudian ada seseorang menampakkan diri di hadapannya, disertai oleh semilir angin. Ia berdiri di depannya dan busananya seperti seorang haji yang baru pulang dari Mekah. Pangeran takjub dan berkata lembut, "Aku tidak mengenalmu. Dari mana engkau?"
Orang yang ditanya itu menghaturkan hormat bakti dan katanya, "Aku tidak punya rumah. Aku datang diperintahkan memanggil Paduka." Pangeran berkata, "Siapa orang yang mengutusmu dan di mana tempat tinggalnya?" Orang itu menjawab tenang, "Sesungguhnya ia juga tidak punya rumah. Seluruh tanah Jawa dia anggap rumahnya. Ia yang menyandang gelar Ratu Adil. Dialah yang mengutus aku untuk memanggil Paduka pribadi. Sekarang ia berdiri di puncak sebuah gunung dan yang dari sini terletak di arah tenggara. Gunung Rasamuni namanya. Tetapi Paduka tidak diizinkan datang membawa pengiring." Pangeran langsung segera berangkat ditemani orang itu. Sebab sudah menjadi kehendak Hyang Widi, sehingga pangeran hanya menurut saja. Dengan cepat mereka tiba di kaki gunung itu. Utusan yang memanggilnya itu tiba-tiba menghilang. Sekarang kami bercerita tentang Ratu Adil yang berdiri di puncak gunung. Sinarnya beradu terang dengan sinar matahari yang bersinar namun redup. Kanjeng Pangeran tak kuasa untuk mengenali atau melihat raut wajah Ratu Adil yang bercahaya mengalahkan matahari. Hanya busananya saja yang dapat terlihat oleh pangeran secara keseluruhan. Serbanya berwarna hijau dan ia mengenakan jubah putih, celana putih dan selendang merah. Wajahnya menghadap ke barat laut. Berdiri di puncak gunung, di atas bongkah batu licin. Tidak ada bayang-bayang tubuhnya, dan rerumputan juga tak dapat terlihat. Tempat itu bersih seperti habis disapu. Kanjeng Pangeran dari bawah memandang ke atas. Wajahnya menghadap ke tenggara. Kemudian sang Ratu Adil itu menyapanya ramah. "Oh, kamu Ngabdul Kamit. Alasanku memanggilmu ialah agar kamu menyiapkan pasukanku untuk bertempur. Biarlah Jawa segera ditaklukkan. Jika ada orang bertanya padamu, atas mandat siapa? Mandatnya adalah Al-Quran. Suruh mereka mencarinya di sana." Abdul Kamit menjawab, "Hamba mohon ampun karena tidak mampu bertempur dan hamba tidak sanggup melihat kematian. Dan lebih lagi, sebelum ini hamba sebenarnya sudah mengemban tugas-tugas yang sungguh berat di antara sesamaku." Ratu Adil itu berkata, "Tidak bisa begitu. Sudah menjadi kehendak ilahi, Sukma. Sebab takdir Jawa sudah ditentukan oleh Hyang Widi. Yang harus melakoni peran ini adalah kamu. Sebab tidak ada orang lain lagi." Setelah itu ada suara seperti piring yang remuk ditumbuk batu. Kemudian sosok itu menghilang. Tidak mungkin lagi menggambarkan hal ini lebih jauh. Maka demikianlah perasaan pangeran ketika ia berdiri di atas gunung itu. Sikapnya tiada bedanya dengan Ratu Adil yang kemudian berdiri menghadap ke arah barat laut. Sungguh besar rasa terpesona pangeran dan terasa di dadanya. Seakan-akan kunang-kunang gemerlapan di mana-mana, dan ia gemetar hingga ke tulang sumsum. Lalu bocah becek dan Putut Lawo menjerit. Lautan menggelora, suara guntur membahana, dan suara seperti gemuruh gunung Merapi. Kanjeng Pangeran turun gunung dan pergi dari sana, segera melihat ke sekelilingnya. Namun
kita tidak dapat membicarakan hal ini lagi. Demikianlah deskripsi Diponegoro sendiri yang sangat menarik tentang Ratu Adil. Tak salah lagi, itulah penampakan yang paling penting di dalam hidupnya dan paling memengaruhi sepak terjangnya kemudian hari. Campuran antara tradisi dan kepercayaan Islam Jawa membuat penampakan itu begitu hidup. Di antara unsur-unsur yang bernafaskan Islam, terselip seruan Ratu Adil untuk mengangkat senjata. Jadi, Diponegoro dipanggil dengan cara dijemput oleh seseorang yang berbusana haji atau ihram di Mekah. Dan penampakan itu terjadi pada malam ke-21 atau malam selikur bulan puasa yang diperingati secara istimewa yang bersama dengan malam ke-27 atau malam 17 disebut malam Lailatul Qadar atau malam turunnya berkah dan ampunan dari Allah. Karena diyakini pada malam itulah Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang juga tak kalah penting adalah penampakan besar kedua kepada Diponegoro, yaitu penampakan dari 8 wali wudar atau nabi-nabi yang mengemban 2 tugas suci dari surga, yang juga akan terjadi pada malam Lailatul Qadar. Maka tidak mengherankan ketika Ratu Adil itu muncul, segi Islamnya tampak begitu jelas. Ratu Adil dikatakan menghadapkan wajahnya ke barat laut, yang tak lain adalah arah kiblat, arah kemana setiap muslim menghadap saat sholat. Ini semula bukan orientasi kebanyakan masjid-masjid di Jawa Selatan Tengah. Kiblat Masjid Ageng di Yogyakarta misalnya menghadap ke barat, dan baru pada awal abad ke-20 kiblat itu diubah lantaran pengaruh modernis Muhammadiyah. Kita lalu dapat menduga bahwa ketika menampakkan diri kepada Diponegoro, wajah Ratu Adil menghadap ke arah yang betul boleh jadi mencerminkan praktik agama Diponegoro yang memang lebih ketat. Akhirnya, perintah yang diberikan Ratu Adil dikatakan sebagai memiliki dasar pembenaran dari Al-Quran, sehingga makin menegaskan misi Diponegoro sebagai seorang untuk menjunjung tinggi kemuliaan agama Islam di Jawa dan menjalankan kewajibannya sebagai Ratu Panetek Panotogomo. Di samping aspek-aspek Islam ini, ada juga aspek lain yang tidak harus berkonflik dengan aspek Islam yang mencerminkan kepercayaan Jawa. Jadi, busana yang dikenakan oleh Ratu Adil mengidentifikasikan dirinya sebagai dengan Sultan Ngerum, penguasa mitis dari Turki yang pernah mengatur siapa penghuni Jawa dan bagaimana peradabannya, dan dari wilayahnya itu Ratu Adil Jawa diandaikan berasal. Penampakan Ratu Adil yang berdiri di puncak sebuah gunung, Rasamuni, juga mengisyaratkan perwujudan dewa gunung seperti Sunan Gunung Lawu atau roh penjaga Merapi, Kiai Sapu Jagat. Rasamuni sendiri juga punya kaitan yang menarik dengan Sultan Agung, penguasa Mataram kuno abad ke-17, yang pencapaian-pencapaian spiritual dan duniawinya sangat Diponegoro kagumi. Adapun tentang Arjuna, yang telah dibahas dalam rangka perjalanan ziarah Diponegoro ke pantai selatan pada tahun 1805, dan perkawinannya dengan Raden Ayu Maduretno pada September 1814 dapat diulas kembali di sini. Bagaimana pangeran dijemput dari gua pertapaannya itu, mengingatkan perjumpaan Arjuna dalam kitab Arjuna Wiwaha dengan Dewa Indra yang menyamar dalam pakaian seorang pengemis pengelana. Dan pada saat pangeran awalnya menolak untuk memimpin bala tentara Ratu Adil dalam pertempuran, karena ia tidak tahan menyaksikan kematian, paralel dengan keinginan Arjuna dalam Mahabharata untuk menyetujui nasihat Prabu Kresna sebelum ia bertempur
dengan saudara sepupunya Adipati Karna dalam perang saudara besar Bratayuda. Itu dulu bagian pertama, yaitu penampakan sebelum perang di bagian pertama. Menarik sebenarnya. Saya akan mengulasnya, tapi nanti ya. Saya sapa terlebih dahulu, ada Jafar di Kalilembu Karangdadap. Terima kasih sudah ikutan beratensi di sini. Serbuk masih akan bersama Anda dan Anda masih punya kesempatan untuk ikutan bergabung, menanggapi apapun ya, merespon apapun yang sudah saya bacakan untuk Anda.